Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah, Pak Komulyanto yang kami hormati, rekan-rekan calon penggerak yang kami hormati pula. Alhamdulillah, kita di kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam kegiatan wawancara sebagai salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak. Wawancara ini adalah bentuk kolaborasi dari kami calon guru penggerak yang mencoba mengetahui pengalaman-pengalaman Bapak Kepala Sekolah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam manajemen sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, langsung saja kami akan menanyakan nanti beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan dilema etika dalam pemecahan masalah. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Kepala Sekolah Pak Joko, selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak dari SMA 1 Pokoknya Tibat insya Allah. Terima kasih dan sudah membagi saja di bareng-bareng supaya lebih efisien, bisa sekalian saja sekali rampung. Mudah-mudahan ini yang menjadi bekal kemudian juga bahan referensi sebab penggerak itu memang diproyeksikan nanti menjadi seorang pengambil keputusan, menjadi kepala sekolah. Itu nanti sih tergantung surat tantangan. Setidak-tidaknya ketika dia sudah lulus penggerak itu satu syarat sudah dipegang. Ada kesempatan. Kasnya lebih besar. Orang sehebat apapun untuk sekarang ini, kalau bukan berpenggerak, sekali kan sudah bisa jadi manajer, jadi pemimpin yang memang sebagian tugasnya adalah keputusan. Jadi pertanyaan bagaimana mengidentifikasi kasus dilema, apakah dilema etika atau dilema rujukan moral. Ini yang namanya dilema ya. Dilema itu berarti ada percabangan kondisi di mana kita harus memilih salah satu. Yang disebut dilema etika itu setahu saya kan ada dua norma yang sama-sama baik, sama-sama penting. Jadi kita kan harus mengambil salah satu, harus memutuskan kan. Itu dilema etika, sama baik lah kayaknya gitu. Kalau rujukan moral ini kayaknya cenderung ke ada negatif-negatifnya gitu ya, kayaknya gitu kayaknya. Ada persimpangan, yang satu membawa kebaikan, yang baik-baik positif, yang satu ada negatif-negatifnya lah. Ini ada konflik of interest, paling tidak ada kepentingan, kepentingan yang harus terlibat di situ. Gitu. Ini saya juga harus mengambil keputusan, kedua-duanya harus diputuskan. Kalau identifikasi tadi yang dimaksudkan mungkin apakah bagaimana membedakan konflik dilema atau moral gitu. Itu saya kira gampang itu kalau membedakannya seperti itu ya, karena secara umum seperti yang tadi disebut,
kalau dilema etika itu dua-duanya baik, dua-duanya baik. Jadi ada dua sisi persoalan yang dua-duanya baik, kesana baik, kesini baik. Ini biasanya dari identifikasi kalau di sebuah lembaga itu ketika suatu problem kita floor ke forum itu antara yang ke utara dan ke selatan itu paru-paru. Nah, jadi biasanya seperti itu. Tapi ini ranahnya adalah kepentingan lembaga ya, kepentingan lembaga. Jadi orientasinya pada kepentingan lembaga. Dua-duanya baik. Kalau seperti itu dua-duanya baik lah gampang. Kalau ke utara baik, ke selatan baik, utara ke selatan baik itu namanya dilema. Etika. Itu identifikasinya begitu. Tapi kalau ada semacam warna atau aroma konflik kepentingan, ada orang memperjuangkan sebuah konsep yang mungkin berbeda dengan norma, itu gampang kita baca arahnya kemana. Kalau itu nampak ada keuntungan tertentu, keuntungan pribadi, baik persoalan maupun kelompok nih, dan negatifnya kelihatan, yaitu dilema apa namanya rujukan moral, ya kira-kira gitu. Mengidentifikasi kayak gitu, dua-duanya sama-sama baik atau satu baik satunya ke hal-hal yang negatif atau negatif. Itu rujukan moral sendiri. Ini dua-duanya sebenarnya gampang dibedakan, diidentifikasi, tapi mengambil keputusannya lebih sulit di dilema etika gitu. Kalau rujukan moral asal kita tegar gitu ya, kita kembalikan kepada norma yang lebih baku, jadi jangan mengambil keputusan untuk kepentingan yang ke arah negatif itu tadi ya, jadinya konflik of interest baik itu perorangan maupun lembaga. Ini menjadi tidak bagus. Tapi kuncinya dua-duanya itu harus diorientasikan pada kepentingan lembaga. Kalau itu baik, paling baik untuk lembaga, baik pada dilema etika maupun rujukan moral. Rujukan moral lebih gampang. Itu yang menjadikan pilih, yang menjadikan putuskan itu adalah yang lebih banyak kemaslahatan, lebih banyak kebaikannya untuk lembaga. Kalau identifikasinya gampang, lebih kelihatan untuk yang rujukan moral, ini dilema etika. Begitu? Tadi setelah identifikasi ya, Joko kemudian bisa menentukan sebuah dilema etika, kemudian tadi juga ada rujukan moral, itu sudah nampak satu kata kunci dan kebutuhan adalah kepentingan lembaga. Dalam hal ini Pak Joko bagaimana ketika menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan. Jadi menurut Pak Joko gimana caranya untuk keputusan? Oke, jadi sudah saya singgung di depan, kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sulit kita memang untuk memutuskan mana yang harus kita ambil. Karena kalau salah mengambil keputusan juga masalah. Sementara pimpinan kepala sekolah itu ya harus memutuskan kan. Jadi kalau bagi saya, pengalaman saya, jika masih memungkinkan, ambil win solution, ambil jalan tengah. Jika masih memungkinkan, ya, artinya ke kiri dilewati, ke kanan juga kelewatan, nyerempet. Itu yang bagus lah, kalau masih memungkinkan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya kembali kepada norma dasarnya tadi. Orientasi utama adalah lembaga. Jadi kita harus timbang, kalau ke kiri kelebihannya apa, kekurangannya apa, ke kanan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti siapa yang nilai plusnya lebih banyak. Sekali lagi lembaga ya, bukan pribadi. Lembaga itu yang diambil. Sebab apapun, betapapun bingung, betapapun
banyak masukan, banyak suara, kita harus ambil keputusan. Gitu ya. Jadi ada dua tadi. Kalau memungkinkan ambil jalan tengah, ya, kena semua. Tapi kalau tidak, pilih yang lebih menguntungkan lembaga. Gitu. Kayak gitu Pak. Okay. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Mengambil keputusan di Oke. Jadi langkah-langkahnya saya mencermati persoalannya, kemudian saya analisis ya dengan berbagai referensi ya. Ya termasuk tadi aspek keuntungannya untuk lembaga apa, kerugiannya apa, kelemahannya, kelebihannya apa. Itu. Kemudian kita tidak boleh lupa juga boleh bertanya atau minta pendapat dari orang-orang yang berpengalaman. Ya, itu baik di luar maupun di dalam bisa. Tapi di luar itu kalau tidak terlalu dekat jangan. Kalau dekat ya, kita misalnya kenal dekat akrab itu bisa sharing. Tapi kalau enggak ya tidak usah. Kita bisa ke dalam dengan teman-teman yang sudah berpengalaman atau sharing. Dan itu juga tidak bagus. Artinya siapapun sebenarnya bisa. Kalau berpengalaman dan tidak saja jadi mengkotak-kotakan ada senior itu juga tidak harus. Tapi ya mana yang kira-kira lebih kompeten, lebih membidani, itu harus dimintai pendapat. Jadi kita membuat keputusan itu ada referensi juga di samping keyakinan. Di kita ini ada keyakinan, tapi pendapat orang itu juga terlihat. Ya, jadi prosedurnya setelah dianalisis, kelebihan kekurangan, tetap kadang-kadang saya minta pendapat dari orang lain yang paling bagus apa. Ya untuk menambah itu tadi, menambah referensi penilaiannya mana yang lebih positif atau yang plusnya sisi plusnya lebih banyak itu ya, mana yang sisi minusnya lebih banyak. Ini memang butuh orang lain, terutama ya eksternal kita ya. Eksternal. Kalau internal paling utama memang teman-teman yang paling dekat dengan kita. Kepala sekolah ya para pakar itu pertama terus teman-teman senior terus tidak terbatas itu junior dan muda-muda pun kalau bidang itu memang lebih kompeten ya ada masalah itu juga bisa semua yang ya, karena apapun persoalan dipikir sendiri dengan dipikir banyak nanti banyak masukan itu tetap lebih bagus ada suara dan banyak orang itu pertimbangannya lebih banyak mungkin begitu. Dari Bapak yang tadi sampaikan, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus khusus di 5 etika? Ini yang paling efektif untuk Bapak. Jadi tadi setelah analisis kemudian minta pertimbangan dengan teman-teman ya yang sangat penting juga diingat ini. Kalau di sana ada norma baku, baik peraturan atau ketentuan ya. Ini kalau ada norma baku itu lebih gampang. Itu sangat efektif. Jadi ada norma baku. Di samping ada masukan tadi, ada masukan teman-teman, referensi, pengalaman. Nah, kadang-kadang pengalaman yang sudah terjadi itu ya bisa menjadi pertimbangan, Iya, betul. Ya efektif gitu. Jadi yang termasuk pertimbangan yang sangat penting itu kalau ada norma baku lebih dekat ke sana lebih nyaman, lebih efektif. Minimal pos di sini. Iya, pos seperti itu. Norma baku memang tidak bisa ditinggal masalahnya. Baik yang pertama tadi di lembaga, apalagi yang kedua tadi rujukan moral itu apapun kalau itu nabrak aturan baku, aturan formal itu tidak bisa aturan baku tidak bisa ditawar. Tapi etika itu masih bisa. Atau aturan baku tapi yang levelnya rendah itu juga masih mungkin demi kepentingan yang lebih besar. Itu kadang-kadang aturan yang levelnya rendah meskipun itu norma baku itu masih bisa kadang-kadang
dibijaksanai sehingga kita mengambil kebijakan. Oke, ya, Pak. Seperti itu ya. Pak Joko sendiri kan mungkin sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama ya Pak, kurang lebih berapa tahun Pak? 11 tahun ya Pak ya. 11 tahun otomatis kan Pak Joko sudah memiliki berbagai macam pengalaman ya dalam pengambilan keputusan. Nah, dari 11 tahun itu kira-kira tantangan apa yang Bapak alami ketika dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu, tantangannya Pak? Oke, kalau tantangan ya kata keputusan apapun yang kita ambil itu kan menyangkut orang banyak. Ya, menyangkut orang banyak itu berarti tantangan yang pertama kita harus bisa mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang sisi menguntungkan orangnya lebih banyak. Itu tantangan nomor satu. Itu yang kadang-kadang ya susah juga, kadang susah. Sisi menguntungkan di model lembaga ya, lembaga terus menguntungkan orangnya itu jadi tantangan. Belum lagi nanti kalau sudah jadi keputusan, tidak ada satu keputusan pun yang bisa memuaskan semua pihak. Tidak ada. Wes keputusan apapun, kita mau meneruskan literasi saja. Tapi kalau itu kepentingan pribadi, Pak, jadi berangkatnya gasing. Pribadi kan itu nggak bisa, namanya itu nggak bisa. Itu bujukan moral, karena kepentingan itu. Jadi orang-orang membuat usulan, membuat pendapat itu juga banyak sekali yang sebenarnya memperjuangkan kepentingan pribadi. Banyak. Itu yang harus menjadi pahami. Banyak orang yang seperti itu. Jadi tidak semata-mata untuk lembaga, ini juga masih mikir kepentingan pribadi. Nah, ini juga tantangan itu. Tapi apapun keputusan yang kita buat itu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Tapi itu bagian dari situ. Tinggal kita bagaimana memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Nek bisa. Kalau tidak bisa ya udah jalan terus. Kalau sudah kita putuskan, kita ada kewenangan untuk memutuskan. Jalan terus selama sekolah itu ya. Selama ada keyakinan di dalam diri bahwa itu menjadi kebaikan, terus support terhadap kepentingan lembaga, jalan terus harus diputuskan. Jadi tantangan terbesarnya itu sebenarnya. Mungkin begitu Pak Dari. Pak, kembali ke saya nih. Pak Joko tadi pengalaman menjadi kepala sekolah mungkin melewati sebuah tantangan yang luar biasa banyak dan gitu kami sedang melaksanakan. Apakah Joko mempunyai jadwal tertentu atau tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus itu? Misalnya tadi ada dilema etika atau mungkin bujukan moral, jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah itu, atau memiliki sebuah bentuk prosedur dalam Pak Joko itu menyelesaikan hal-hal lain yang ada di sekolah kita. Begitu. Itu sebenarnya sebagian dari kecerdasan kita. Karena namanya problem itu pasti akan hadir setiap saat dan tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa disangkakan. Itu hadirnya problem ya, hadirnya problem. Kemudian ketika problem itu sudah terjadi, ya tinggal kita maksudnya problem harus memilih itu tinggal kita identifikasi problem ini tingkat kemendesakan untuk diselesaikan itu tinggi apa enggak. Kalau harus diputuskan dalam jangka dekat, ya berarti perhitungan tadi harus dilakukan cepat. Karena kita harus segera memutuskan. Ada dua persimpangan tadi. Ini mungkin kita lebih banyak ke yang konflik tadi, konflik etik ya. Karena kalau yang kedua tadi itu lebih gampang sebenarnya kalau yang kedua. Kalau yang pertama ini kan lebih sulit karena dua-duanya membawa kebanyakan simbol. Jadi kalau tingkat kemendesakan untuk diselesaikan tinggi itu kita butuh berpikir cepat. Kalau ada komunikasi dengan teman-teman, ya sharing itu juga harus cepat. Tapi kalau tingkat kemendesakan sebuah keputusan untuk ditelurkan itu tidak tinggi, katanya bisa ancam gitu ya, waktu bisa itu ya bisa terschedule lah ya. Nah
hari ini mau buat apa, besok buat apa, itu bisa dirancang lah. Kapan mau bertanya sharing pada teman-teman, kapan mengidentifikasi plus minusnya, itu bisa. Jadi kalau schedule itu bisa. Itu yang biasanya terschedule itu satu, kemendesakan tinggi, dua, berat ringannya problem, potensi resiko tahapan, bisa jadi sebagai tahapan lah. Kalau potensi resiko manakala terjadi kesalahan pengambilan keputusan itu besar, maka biasanya tahapannya lebih panjang, dipikir lebih panjang. Jadi di samping ada analisis, ada tadi tanya teman, juga tanya kepada Gusti Allah. Kalau potensi resikonya besar, Komunikasi batin ya Mas. ada. Nah, nanti kan Gusti Allah bisikan itu, oh ini kesini. Insya Allah Pak, intuisi juga penting itu. Intuisi ya. Nah, iya. Keyakinan kita itu. Iya, keyakinan kita. Dan itu kalau saya menyebut itu bisikan. Cara Allah mungkin ya. Ketika kita sudah minta, nanti kan Allah akan memberi jalan. Itu di ujung juga ada kerentaknya kita itu. Ya, insya Allah kalau diterapkan kok lebih Ya, masih ada 2 lagi. masih ada. Masih ada Bapak. Iya. Tadi kan banyak sekali tantangan ya Pak, tantangan yang banyak dan bervariatif ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau dilematika, dilematika kembali ke yang tadi disampaikan. Jadi orang-orang terdekat itu kan biasa memang dia dedikasinya juga untuk lembaga. Jadi dedikasinya para wakal lah, para koordinator, penanggung jawab itu kan orang-orang terdekat. Dia paling paham lapangan, yang paling paham lapangan. Ya orang-orang ini paling awal untuk kita mintai masukan. Itu yang paling membantu. Samping nanti kalau yang lain sih macam-macam, keluarga ya istri, kan Tetap ada. keluarga itu ada orang-orang yang teman dekat kita. Kalau di dalam ya itu struktur di kelembagaan itu yang paling dekat dengan kita. Kalau keluar ya nggak terbatas ya. Keluarga ya istri, ya anak juga kadang-kadang ngomong gitu. Kalau anak-anak yang sudah dewasa, tua ya, kasusnya ini potensi risiko yang besar. Begitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Pembukaan lagi terakhir. Oke, kita sudah sudah banyak pertanyaan, semua sudah disampaikan ya. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan tadi seperti itu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Ya, jadi pelajaran yang bisa dipetik ya untuk satu, kepentingan lembaga itu nomor satu. Kemudian yang kedua ya kepentingan warga. Kepentingan warga itu juga harus menjadi pertimbangan penting. Ya karena keputusan apapun memang arahnya ke situ. Jadi jangan sampai membuat keputusan yang bertentangan dengan orientasi lembaga, apalagi membuat keputusan yang kalau tadi saya sebut tidak ada satu keputusan pun yang menguntungkan semua orang, disetujui semua, tapi setidak-tidaknya lebih banyak orang yang merasa nyaman, ya, merasa cocok, merasa lebih menguntungkan antara petik orang banyak. Itu diperhatikan. Jadi pembelajarannya itu. Kemudian berikutnya, jadi kasus-kasus seperti itu butuh pemikiran. Itu pembelajaran di situ. Pemikiran, jadi pertimbangan yang panjang itu kan bisa belajar dari situ. Kemudian yang sangat penting itu pembelajarannya adalah kita menjadi lebih bijaksana, gitu ya, bijaksana. Terus ada lagi itu memaksa kadang-kadang ketika kita namanya iman, kita soalnya sebelum Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sodri, Kepala SMP Negeri 2 nggih Pak Sodri? Iya. SMP Negeri 2 Kutasari. Begini Pak Sodri, kami bertiga ini calon guru penggerak Pak Sodri. Oke, kami mendapatkan tugas untuk mungkin ngangsu pengalaman dari Pak Sodri ini. Iya, semoga tepat. Ya, ngangsu pengalaman khususnya tentang dilema etika. Bagaimana kita mengambil keputusan sebuah dilema etika ini, Pak Sodri. Okay. Mungkin saya awali dari pertanyaan saya ini, Pak Sodri, berkaitan dengan dilema etika ini, Pak Sodri. Bagaimana Pak Sodri sebagai seorang kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Sodri? Iya. Ya, mungkin kasus-kasus seperti itu mungkin kayaknya setiap hari ada nggih. Setiap hari Pak Sodri. Harus segera, ada yang harus segera, ada yang perlu waktu dan berulang-ulang setiap hari ada gitu. Mungkin pertama untuk memutuskannya itu saya melihat ke aturan yang berlaku nggih. Aturan baik itu aturan lingkup lokal sekolah, tata tertib sekolah, tata tertib guru, siswa dan seterusnya. Kemudian apakah itu berupa aturannya ditetapkan daerah, misalnya kabupaten, provinsi, atau bahkan mungkin berupa aturan yang berskala nasional gitu. Mungkin referennya ke sana ini permasalahan ini mengacu kemana gitu. Apakah melanggar itu atau bahkan hanya sekedar patut tidak patut, pantas tidak pantas, atau ora ilok bahasa Jawa gitu. Okay. Jadi dari patokan itu, jadi kita bisa mengidentifikasi. Oh, ini karena ini itu melanggar aturan, ya berarti maksudnya sini gitu maksudnya. Iya. Gitu kayak. Oh, ini sekedar dilema etika gitu umpamanya. Oh, sama-sama benar, ada masing-masing punya argumen untuk benar gitu. Ya, bahkan perlu lama biasanya kalau seperti itu yang sama-sama benar, harus dikaji lama. Ya, Mas. Menyambung pertanyaan nih Bapak. Nggih, monggo Bu Niken. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu kalau misal ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalau dua-duanya secara kasat mata benar, maka saya perlu waktu nggih mengobservasinya gitu, nanya-nanya gitu. Ini benar apakah kebenaran personal, apakah menyangkut kebenaran komunal, institusi umpamanya nggih, atau bahkan kebenaran global yang merupakan kebenaran secara umum gitu. Sehingga ketika dipublish itu memang ya benar, atau hanya kebenaran personal menurut dia saja benarnya gitu. Maka saya perlu cross check, perlu menganalisanya gitu. Kemudian setelah dua-duanya didapat data, mungkin dengan nanya-nanya kepada dua belah pihak yang punya pendapat yang berbeda tapi sama-sama benar itu, mungkin perlu diurutkan mana yang lebih banyak manfaatnya umpamanya, dan mana yang lebih sedikit mudorotnya, mana yang lebih sedikit merusaknya. Dan kita ambil yang banyak manfaatnya dan lebih sedikit dampak kerusakannya atau efek negatifnya gitu. Kemudian biasanya saya juga tetap, biarpun saya sudah punya pendapat, saya tetap floorkan kembali ke audien, ke Bapak Ibu guru gitu, karena saya juga perlu kayak triangulasi, kata Pak Sigit itu triangulasi gitu. Jadi Bapak yang saya tetapkan itu kan subjektif gitu, karena sama-sama benar sih,
maka saya perlu mencari kebenaran yang lain. Saya uploadkan ke teman-teman guru, ini bagaimana, menurut saya begini, menurut Bapak Ibu bagaimana. Ini manfaatnya gini, mungkin mudorotnya atau negatifnya, dampak negatifnya ini. Kemudian Bapak Ibu memberi masukan dampak negatif yang lain atau dampak positif yang lain. Nah, itu baru diputuskan. Jadi mungkin tidak bisa on the spot, tapi perlu waktu. Ya, jadi langkah pertama itu observasi ya, Pak. Iya, saya perlu mengobservasi dulu ya. Nggak bisa langsung kalau sama-sama benar itu, ya begitu. Ya. Berarti untuk langkah-langkah prosedurnya seperti apa Bapak melakukan itu berarti seperti tadi itu ya Pak yang seperti dijelaskan tadi ya Pak ya. Saya perlu mengobservasi dulu, kemudian menganalisanya, memetakannya, milah-milah gitu. Ini areanya publik atau personal gitu. Kemudian tadi menghitung manfaatnya berapa, gitu. Prioritas, menetapkan prioritas gitu. Tergantung juga maksudnya mayoritas gitu juga ya Pak ya. Karena mayoritas itu kan gitu. Berarti menambah identifikasi kebenaran sesuatu, fakta kebenarannya mungkin nambah jadinya, jadi memperkuat atau menambah fakta kekurangannya, keburukannya. Nah itu kan juga untuk ditetapkannya, berarti itu ditetapkan untuk di cancel gitu. Ditetapkan untuk tidak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sodri sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Oke Pak Sodri, hal-hal apa yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Sodri? Kalau dilema etika kadang unik Pak, jadi kalau yang menurut saya yang mempermudah saya sih komunikasi yang baik, Mungkin komunikasi baik ini juga bermula dari hubungan yang baik. Jadi mungkin core-nya adalah hubungan baik. Ketika hubungan personal baik itu komunikasinya menjadi baik sehingga akan terminimalisir suudzonnya gitu, negatif thinkingnya, sehingga saya bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya gitu. Data-data akan disampaikan dengan jujur gitu, apa adanya, dan itu akan memudahkan sekali dan komunikasi yang efektif atau baik ini juga akan mengurangi dampak negatifnya. Ketika keputusan itu tidak memihak satu orang atau si B ini tidak pilihan si B ini saya tidak ajukan sebagai ketetapan, maka yang B ini tidak akan merasa sakit hati. Jadi menurut saya komunikasi dan hubungan yang baik. Komunikasi ya. Berarti lebih ke interaksi personal dulu ya Pak ya. Itu kalau menurut saya hubungan personal yang baik itu memudahkan sekali, enteng jadinya. Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Hal-hal rumit gitu. Hal-hal rumit yang kadang personal, tapi dampaknya komunal gitu. Oke ya Pak. Baik Pak Sodri, terima kasih. Untuk tantangannya sendiri Pak, selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika ini, tantangan-tantangan apa yang biasanya Pak Sodri hadapi Pak? Iya, tantangannya tadi kalau berkenaan dengan masalah personal tadi, masalah personal tapi dampaknya komunal. Contoh umpamanya apa ya? Iya, itu yang paling menantang itu. Kemudian mindset ya, mindset teman-teman memahamkan bahwa sesuatu itu lebih baik atau bahwa ini berdampak buruk itu kadang perlu waktu, Pak. Perlu waktu saja. Mungkin sih tetap ada penerimaan tapi perlu waktu. Perlu waktu ini kadang tidak hitungan hari tapi mungkin bisa bulan. Iya, ada bahkan yang tahun gitu. Ketika terbukti baru beliau gitu. Ada yang ada perlu waktu tahun. Ya, untuk masalah krusial kadang perlu waktu ini tahun kalau menurut saya. Maaf ya. Ya, mungkin karena mindset itu berat. Pemikiran ya Pak ya. Iya, mindset itu alon-alon perlu sabar gitu. Karena beliau punya konsep sendiri yang benar, dianggap benar. Dan saya tidak bisa untuk menyerangnya ketika beliau menganggap itu benar. Cuma bisanya seperti saja.
Mungkin seperti kayak implikasi kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Ya, kan benar sekali. banyak gitu ya Pak ya. Waktu saya dulu itu kayak saya mengenalkan STEM. Ada mengenalkan STEM. Ya, lintas mapel. Nah, ada guru-guru yang senior ini dia guru yang disiplin dan beliau bagus sekali gitu, konsisten dengan ngajarnya. Tapi menurut beliau itu jadi absurd gitu. Nanti indikatornya bagaimana kok menggabungkan antar mapel, wong saya juga menggabungkan antar KD saja nggak berani, kok wani-waninya antar mapel gitu. Itu perlu waktu setelah berjalan ditunjukkan bahwa itu memudahkan baik bagi guru maupun siswa. Mungkin Bapak tadi kan bicara waktu nggih Bapak. Nggih. Bapak kira-kira punya jadwal untuk menyelesaikan dilema etika ini mboten Bapak? Kalau jadwal hari Senin ini Selasa gitu ya Bu ya? Nggak bisa. Mungkin prosedur dan seterusnya kayak gitu maksudnya Pak. Biar kita tahu juga Bapak. Kalau dilema etika selama ini mungkin tadi kuncinya komunikasi yang baik, kemudian mindset yang mungkin ada, apakah yang kita ajak komunikan itu berpikiran terbuka atau tidak, itu mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau pada saatnya saya harus diem atau mendiamkan kasus itu, ya harus didiamkan dulu, itu didiamkan supaya beliau mendapat informasi dari berbagai sumber sehingga akan memperkuat posisi argumen saya gitu umpamanya. Jadi mungkin kalau penjadwalan agak sulit ya. Tapi kalau hal-hal yang mendesak, mungkin saya akan kasih deadline bagi diri saya sendiri. Oh, ini kasus ini harus hari ini selesai. Kalau berkenaan dengan orang banyak, itu harus segera. Kalau berkenaan dengan personal, mungkin bisa lebih diperlambat gitu. Untuk menghindari friksi yang lebih besar, tapi tujuannya bukan untuk memperpanjang masalah, tapi untuk mengurangi friksi yang lebih parah lagi. Oke. Jadi mungkin tidak bisa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sodri. Untuk Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan itu, apakah istilahnya ada faktor-faktor atau seorang yang mungkin bisa mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika itu? Faktor-faktor yang seseorang atau mungkin ya seseorang atau yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dilema etika itu. Kalau yang permudah mungkin kalau spiritualitas seseorang gitu nggih, akhlak seseorang, tingkat religiusitas seseorang, kemudian tadi komunikasi yang baik itu sangat membantu nggih. Ketika ada konflik-konflik itu, seorang yang religius, seorang yang mungkin taat agamanya akan mudah sekali mendapat masukan gitu, akan terbuka gitu ketika mendapatkan kebenaran yang berbeda gitu, atau bahkan kebenaran yang baru gitu, beliau akan lebih ya mungkin gini Pak, sebentar ya Mas Sigit ya. Ya, mungkin ada seseorang yang mungkin bisa mempengaruhi Bapak dalam artian mungkin dengan keluarga, istri atau mungkin orang-orang terdekat yang dalam hal ini bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Pak. Saya cenderung kalau masalah dinas itu ya rekan kerja. Rekan kerja karena mungkin kan ada tetap kembali ke rekan kerja. Ada mungkin waka-waka ini kan adalah orang-orang yang memang komitmen tinggi ya untuk memutuskan yang terbaik untuk sekolahan. Paling itu, waka-waka kurikulum, waka kesiswaan, atau sarpras atau koordinator TU ini. Mungkin orang-orang pertama yang akan saya mintai pendapatnya. Oke, terima kasih Mas. Ya betul itu. Jadi orang-orang yang terdekat dulu yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan kompetensinya dan kita percaya sama mereka gitu ya Pak Sodri ya. Iya.
menguasainya, sehingga saya konsultasi bidang itu ke beliau gitu. Oke, ya Pak Sodri, ini kayaknya sudah banyak pertanyaan Pak Sodri yang sudah disampaikan ini Pak Sodri. Satu lagi Pak Sodri, pertanyaan. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak Sodri? Ya, kalau dilema etika kebanyakan itu memang sesuatu yang dilematis, jadi multifaceted gitu, kayak banyak wajah, banyak dimensi gitu. Maka mungkin kita tidak bisa untuk terburu-buru menjudge atau memutuskan atau menentukan bahwa sesuatu itu lebih baik dari yang lain. Kemudian juga perlu ada kajiannya lebih mendalam kalau menurut saya, lebih mendalam kasus per kasus dari kedua belah pihak gitu kalau menurut saya. Kemudian tadi harus mengkaji segi manfaat, kemudian mudorotnya, kemudian apakah itu berefek berdampak personal atau komunal, institusional, atau mungkin ke publik gitu. Itu perlu sekali dipelajari terlebih dahulu. Ya intinya kalau menurut saya perlu hati-hati, atau perlu sabar untuk mengatasi menetapkan suatu memutuskannya. Jadi saya belajar bahwa sesuatu itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, tapi ada banyak hal di dalamnya. Gitu. Itu mungkin yang saya ambil hikmahnya. Oke, terima kasih Pak Sodri. Masih ada pertanyaan nih Pak Daru, Bu Niken? Sampun cekap Bapak. Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya.